Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, Minasa, pada kesempatan sore hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang masalah proses pemberangkatan ke Jepang ya. Ya, mungkin teman-teman sekalian yang sedang lagi proses ataupun yang sedang ada niat ke Jepang, tetapi lagi bingung mau kemana ya, khawatir teman-teman itu salah masuk ya, nanti kalau masuk ternyata prosesnya susah ataupun pusing gitu loh. Nah, pada kesempatan ini setidaknya apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian ya, untuk menjadi sebuah pertimbangan gitu. Oke teman-teman, kalau kita mau proses ke Jepang tentu ada beberapa tahap yang perlu teman-teman itu harus ketahui ya. Yang jelas gini, proses ke Jepang itu tentu beda ya dengan proses seperti ke Korea ataupun ke Taiwan. Ini sangat beda jauh ya teman-teman. Kalau seumpamanya kita membedakan enak mana gitu kan, ya kalau seumpamanya kita menanyakan enak mana prosesnya, itu tentu lebih enak ke Taiwan ya. Taiwan itu ya bisa dikatakan sangat mudah lah ya. Yang penting kita itu punya uang ya. Terus kita PT-nya itu PT yang amanah, jangan sampai salah orang, karena kan banyak kejadian nih penipuannya, salah orang akhirnya kita sudah bayar tapi uangnya lah nggak tahu kemana gitu kan, nggak berangkat-berangkat. Nah intinya PT-nya yang benar, terus agennya yang benar lah ya, agennya yang benar. Kalau semuanya ke Taiwan asalkan kita punya uang ya, kalau setahu saya ya dengar-dengar hampir 60 sampai 70 sampai pemberangkatan ya. Ini ya, setahu saya ini teman saya kan udah ada 3 orangan ya dulu, tapi saya pernah tanya itu proses segitu tanpa potong gaji ya. Kalau yang potong gaji itu ya lebih murah lah, tetapi kan kita selama 8 bulan kita dipotong kayaknya itu ya, kita dipotong akhirnya ya kita gajinya nggak full gitu. Nah terus kalau di Taiwan itu ya nggak ada proses pendidikannya gitu loh. Mungkin kita ke sana itu entah tahu nggak tahu dia apa di sana itu ngapain, saya kurang tahu ya. Tetapi saya tahu saya kalau ke Taiwan itu ya asalkan kita punya uang, terus kita nggak pendidikan gitu kan ya, nanti kita dapat nungguin job, kita tinggal terbang lah, intinya seperti itu. Kalau langkah-langkah dari Taiwan itu seperti itu. Terus kalau semuanya Korea, kalau Korea itu sama, hampir sama dengan Jepang ya, hampir sama. Tetapi bedanya itu kalau di Korea itu pendidikannya cuma 3 bulan teman-teman. Selebihnya kita tinggal kita tinggal proses pemberkasan dan lain sebagainya ya. Jadi setelah kita pendidikan, kita ikut tes, dinyatakan lulus, maka proses selanjutnya pemberkasan dan lain-lain sebagainya ya. Terus kita tinggal nunggu panggilan gitu. Nah kalau Jepang teman-teman ya, ini sangat beda sekali, sangat beda sekali. Yang menurut saya Jepang itu lebih susah ya, prosesnya itu lebih susah. Kenapa saya bisa mengatakan lebih susah ya, karena pendidikan di Jepang itu, proses ke Jepang tidak hanya 3 bulan gitu loh, tidak hanya 3 bulan, bahkan nyampe 6 bulan kita pendidikan gitu loh. Pendidikannya itu kita ya belajar gitu loh, belajar bahasa Jepang mulai dari nol sampai ya dikatakan lulus 2 buku gitu. Kalau saya dulu itu pertama kita belajar di LPK ya, kita belajar di LPK, lembaga kemasyarakatan masing-masing di desanya masing-masing atau di kota masing-masing ya. Nah itu setahu saya semua mayoritas kalau di LPK Jisusei lah ya, maksudnya peserta magang itu kurang lebih 3 bulan teman-teman ya. Kalau semuanya 3 bulan kita belajar terus kita dapat job, kita nanti pendidikan lagi di pusat ataupun di SO ya. SO itu ya tempat PT, di mana PT ini yang memberangkatkan kita sampai ke Jepang, yang memproses kita.
Nah kalau LPK itu kan hanya sebagai penyalur ya. Nah itu teman-teman. Nah kalau seumpamanya kita sudah pendidikan 3 bulan ya, kalau sudah pendidikan 3 bulan, di sana kita selama 3 bulan kita menghatamkan, mempelajari 2 buku teman-teman ya. Pertama Mina 1 dan Mina 2. Kalau Mina 1 itu 26 bab 25 bab, kalau Mina 2 25 bab, berarti 50 bab gitu teman-teman. Jadi kita setiap hari mulai dari jam, baik itu di LPK maupun di pusat, itu pendidikannya beda-beda lah ya. Kalau di LPK dulu saya dari mulai jam setengah 8 pulang sampai jam setengah, sampai jam 4 ya, sampai jam 4. Nah kalau seumpama di SO itu mulai dari jam setengah 9 pulang sampai jam 4 apa ya, kayaknya sih jam 4 iya. Nah jam 4, nah itu kita belajar terus ya, kita belajar terus. Jadi kalau semuanya teman-teman mau ke luar negeri terus kebetulan mau ke Jepang, ya siap-siap pusing teman-teman, karena kita pendidikan yang namanya di Jepang itu emang harus dituntut bisa gitu loh. Kita pendidikannya udah kayak anak sekolah, ini justru lebih parah. Kalau anak sekolah kan paling jam 2 udah pulang kan. Nah kalau ini tuh sampai jam 4 lebih ekstra gitu loh ya. Kalau secara pribadi dulu tuh wah luar biasa ya, kita nggak bisa tapi dituntut bisa. Kita disuruh hafalan setiap hari, kosakata setiap pagi itu kita dituntut hafalan kosakata kurang lebih 25 kosakata ya, baik itu kata benda, kata sifat, kita dicampurkan. Setiap bab itu kita ada kosakata kurang lebih 25 itu tadi. Jadi kita sebelum belajar kita itu suruh ngafalin ya. Biasanya kalau aku malam ngafalin. Dan nanti sebelum belajar baru kita dites gitu loh. Kita dites seberapa hafal kita. Kalau semakin kita nggak pernah, kan ada nilai rata-rata, nilai minimum ya. Kalau semuanya kita tidak mencapai nilai minimum setiap hari ya, tentu kita nanti bisa ada remedi lah ya, ada remedi. Kita disuruh nulis tuh bab-babnya, kita tulis ya. Capek lah kalau semuanya kita sehari suruh belajar terus malamnya suruh ngerjain PR gitu kan, kita capek. Makanya diusahakan kita harus hafal supaya kita nggak punya tugas gitu teman-teman. Nah intinya kalau di Jepang itu prosesnya cuma berat di bagian pendidikan ya. Di Jepang itu bagian di pendidikan teman-teman ya. Kalau di Korea itu cuma 3 bulan pendidikan, setelah itu sudah ya kan, kalau lulus ya lanjut tinggal pemberkasan dan lain pengurus apa-apa lagi kan. Kalau di Taiwan itu nggak ada pendidikan. Nah kalau di Jepang itu pendidikannya 6 bulan ya. Pertama di LPK di kota masing-masing. Setelah itu kita baru berangkat ke SO ataupun PT pusat ya, yang menyalurkan kita dengan perusahaan Jepang langsung. Nah di situ kita 3 bulan lagi gitu loh. Jadi 6 bulan kita belajar. Nah prosesnya berapa lama ya? Prosesnya tergantung teman-teman. Kalau kita sudah pendidikan di pusat itu artinya kita sudah dapat job kan. Kalau kita sudah dapat job berarti kita sudah berangkat ke PT pusat. Kita belajar 3 bulan. Setelah itu kita pulang sambil nunggu surat izin tinggal itu turun. Kalau semuanya kita ya kapannya turunnya kita nggak tahu, beda-beda ya setiap perusahaan. Kayak punya saya kurang lebih 2 bulan saya nunggu di rumah surat izin tinggal itu turun, terus saya dikabari kan suruh berangkat tanggal sekian. Akhirnya saya berangkat, dan ada juga 1 bulan sudah turun dan ada juga setengah bulan juga udah turun gitu ya teman-teman ya. Setiap perusahaan itu beda-beda lah kalau soal masalah turun atau tidaknya surat izin tinggal itu. Nah mungkin itu saja ya teman-teman. Kalau dibilang
mana yang susah, ya menurut saya Jepang itu yang lebih susah. Kalau teman-teman ingin ke luar negeri terus pengen yang simple, ya saran saya lebih baik kalau pengen simple ya ke Taiwan gitu loh. Ya memang kalau soal masalah gaji ya mungkin agak-agak tinggi Jepang, tapi nggak terlalu besar lah ya, nggak terlalu banyak perbedaannya. Kalau seumpamanya pengen lebih sedikit ya lebih agak ini ya ke Korea ya, tapi ya persaingan ketat ya kan, persaingannya ketat, pesertanya banyak ya. Ya memang kalau sampai kita lulus gajinya luar biasa ya, besar gitu loh, dua kali lipat, dua kali lipat gaji Jepang gitu loh ya teman-teman, dua kali lipat. Jadi yaitu Jepang susah prosesnya, gaji agak lumayan. Kalau Korea itu persaingannya ketat ya, bahasa juga lumayan, ya gaji lumayan dua kali lipat dari Jepang. Kalau Taiwan ya gaji nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, intinya ya bersyukur lah ya kan. Tapi proses nggak sesusah apa yang kita bayangkan ya. Jadi kalau semuanya kita punya uang, terus PT-nya pas betul, jujur, insya Allah cepat berangkat ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman ya, sedikit perbedaan ya. Kalau teman-teman pengen tahu proses ke Jepang itu seperti apa dan lagi bingung mau tujuan negara yang harus kita kerja itu mau di mana, ya inilah setahu saya Jepang itu susah di bidang pendidikan ya. Kalau teman-teman nggak mau pusing ya nggak usah masuk di sini ke Jepang, karena Jepang itu wah pokoknya belajar terus lah, mikir terus ya. 3 bulan nanti setelah itu kita di rumah dan nyampe Jepang kita belajar lagi teman-teman 1 bulan. Kalau di Jepang itu kita belajar lagi dan nyampe nggak langsung kerja, kita suruh belajar 1 bulan lagi teman-teman. Itu artinya 7 bulan kita belajar bahasa ya. Sekali lagi di Jepang setelah kita berangkat, kita nyampe di sini kita nggak langsung kerja, tetapi kita belajar lagi 1 bulan ya. 1 bulan kita belajar lagi, setelah itu baru kita bekerja. Nah bekerja apa kita nggak belajar lagi? Ya tetap kita belajar mandiri teman-teman. Apa yang kita pelajari selama 7 bulan ini ya kita pelajari supaya kita nggak lupa. Tapi kita lebih komunikasinya dengan orang Jepang langsung kan. Itu artinya kita hanya menambah kosakata ataupun merangkai kata-kata ya, supaya kita itu lebih mengingat materi yang sudah kita pelajari gitu loh ya. Pokoknya tingkat kepintaran orang kan beda-beda. Kalau menurut saya bahasa Jepang itu wah luar biasa. Sampai sekarang pun saya ya kayak gini susah. Oke minasa, mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman. Semoga ini menjadi sebuah referensi kepada teman-teman sekalian yang punya niat dan cita-cita ke Jepang ataupun ke luar negeri lain. Silakan disimak dengan baik-baik dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.